kelas 8 SMP Negeri 14 Cirebon yang Bapak sayangi. Kita berjumpa lagi dalam PJJ yang ketujuh. Jangan lupa semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat lahir maupun batin. Jangan lupa 3M, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak agar kalian terhindar dari COVID-19. Pada saat sekarang kita masih membahas tentang teks eksposisi lanjutan. Kita ikuti tampilan berikutnya. Pada persoalan yang kemarin belum dibahas. Jadi kompetensi dasar yang akan kita gunakan masih seperti yang di PJJ 6, yaitu sama dalam tampilan ini. Seperti yang ada dalam tampilan ini, kompetensi dasar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Begitupun untuk tujuannya. Tujuan pembelajarannya yang kemarin yang sudah kita lakukan adalah tujuan yang ke-1 dan kedua. Sekarang yang ketiga, yaitu mengidentifikasi keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempatnya mendemonstrasikan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan fokus bahasanya yang sekarang kita lakukan ini tentang struktur dan kaidah kebahasan teks eksposisi. Nah, pada struktur kaidah kebahasan teks eksposisi, ini yang pertama adalah kita bahas strukturnya dulu. Struktur teks eksposisi mencakup 3 hal. Yang pertama ada unsur tesis, yang kedua ada unsur rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Apa maksudnya tesis? Ini adalah uraian-uraian kalimat yang menampilkan gagasannya itu mengandung isu atau pokok bahasan yang akan disampaikan dalam kalimat tersebut. Lalu dalam tesis tersebut juga ada sebuah permasalahan atau ada persoalan apa yang dibahas di dalam kalimat tersebut yang kita tampilkan dalam teks eksposisinya. Dan yang ketiganya itu adanya kalimat yang mengungkapkan tentang opini atau pandangan umum dari seorang penulisnya. Kalau kita yang menulisnya berarti pandangan kitanya itu bagaimana. Nah, itu untuk tesis. Unsur keduanya rangkuman argumen atau rangkaian argumen. Ini ada 2 hal. Ya. Tadi sudah dikatakan dalam tesis ada pandangan umum penulis. Ini yang secara umum menyeluruh karena terkait dengan pandangan pada isu. Nah, yang pada rangkaian argumen ini ada secara parsial, ada pendapat-pendapat atau opini-opini khusus yang nanti dimunculkan pada setiap paragraf yang ditampilkan dalam teks eksposisi oleh si penulisnya atau oleh kita yang menulisnya. Lalu juga dalam uraian paragraf tersebut dalam rangkaian eksposisinya itu harus ada kalimat yang menyatakan fakta. Fakta itu bukan rekayasa, bukan imajinatif, tapi berupa kenyataan uraiannya itu tentang peristiwa ataupun berita yang sifatnya nyata. Nah, kemudian unsur yang ketiganya itu penegasan ulang. Pada bagian paragraf terakhir ini biasanya oleh si penulis itu dibuat sebuah paragraf khusus yang isinya berupa simpulan atau rangkuman. Cirinya biasanya ini ada pengulangan kalimat yang pada paragraf awalnya atau sebelumnya terdahulunya itu sudah diungkapkan, tapi diungkapkan kembali di sini. Nah, ini tentang struktur teks tampilannya. Jadi ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Berikutnya, untuk contoh tesis bisa kita lihat di sini. Ini adalah merupakan contoh tesis. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Ini adalah sebuah contoh kalimat dalam cuplikan paragraf yang berisi tentang tesis.
Dari tesis tersebut kan ada beberapa hal, diantaranya yang terkait dengan tesis itu adanya isu. Nah, pada isu ini yang mana? Itu pada kata kuncinya adalah pada kata hutan musnah. Ini yang dimunculkan adalah tentang isu hutan musnah. Nah, kemudian pada kalimat yang berwarna biru ini menunjukkan permasalahan yang diungkapkan di dalam tesis tersebut, yaitu jika pemerintah tidak cepat bertindak. Ini persoalannya. Kemudian hal yang ketiganya adalah tentang pandangan umum penulis. Nah, ini pada kalimat yang berwarna hijau, ini menunjukkan pandangan umum penulis secara keseluruhan. 10 tahun mendatang diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Ini 10 tahun mendatang itu jika hutan Sumatera akan musnah dan akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Ini penulis memandang seperti itu yang terkait jika pemerintah tidak cepat bertindak. Nah, ini tentang struktur teks eksposisi. Jadi ada isu, ada di dalamnya dari tesisnya itu ada unsur isu, ada permasalahan, ada pandangan umum. Yang berikutnya dari rangkaian argumen. Ini ada sebuah contoh cuplikan kalimat dari sebuah paragraf juga. Dari contoh rangkaian argumen ini ada dua hal yang terkait di dalamnya. Seperti yang tadi kita bahas, adanya unsur pendapat atau opini dan juga adanya fakta. Nah, ini pada kalimat yang berwarna hijau adalah opini atau pendapat si penulis. Bahwa pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini pendapat atau opininya. Sebaliknya kecenderungannya justru semakin memburuk. Pendapat. Lalu pendapat yang keduanya juga ada pada bagian akhir. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Sedangkan unsur faktanya itu yang berwarna merah. Yang berwarna merah adalah unsur faktanya. Nah, itulah contoh rangkaian argumen. Faktanya, kebakaran hutan masih terus terjadi. Kan fakta itu. Penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Ini adalah fakta. Selanjutnya, pada kaidah kebahasaan. Pada kaidah kebahasaan teks eksposisi, ini ada lima hal yang harus kita soroti. Yang pertama itu tentang cirinya. Dalam kaidahnya itu, dalam teks eksposisi harus menggunakan kata-kata teknis atau istilah. Kan banyak macamnya nih. Kita ada bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang keuangan, bidang sosial, dan sebagainya. Misalkan ini topiknya itu dalam teks kita tentang kehutanan, maka ini diantaranya ada istilah-istilah khusus yang dipakai dalam kehutanan itu seperti penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, dan sebagainya. Yang keduanya menggunakan kata penghubung sebab akibat atau kata hubungan sebab akibat. Ini yang sifatnya argumen kausalitas. Nah, di sini contohnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kemudian juga menggunakan kata kerja mental atau mental verba. Contohnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Berikutnya lagi menggunakan kata rujukan atau acuan. Misalnya berdasarkan data ini. Misalnya berdasarkan data dari Dinas Pariwisata, berdasarkan data dari Biro Statistik,
atau badan statistik. Atau misalnya lagi, merujuk pada pendapat Profesor Dr. Merujuk pada pendapat dari ahli kesehatan ini. Nah, ini adalah kata rujukan, ada kata rujukannya. Lalu juga menggunakan kata persuasif, ajakan. Ada kata-kata yang mengajak, menghimbau. Contohnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, itu kaidah-kaidah yang digunakan dalam teks eksposisi. Nah, selanjutnya ada contoh penegasan ulang. Tadi unsur yang ketiganya adalah penegasan ulang ya. Nah, ini contohnya ada sebuah cuplikan kalimat dari sebuah paragraf. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Nah, ini adalah merupakan bagian kalimat paragraf atau bagian kalimat cuplikan dari sebuah paragraf yang menunjukkan bukti penyimpulan atau simpulan. Karena pada kalimat yang berwarna merah inilah menunjukkan bukti bahwa kalimat tersebut merupakan pengulangan dari paragraf yang di awal-awalnya atau sebelumnya. Kata-kata kedua, masalah itu belum cukup. Kebijakan tersebut jelas semakin. Nah, ini dari lengkapnya seperti ini. Ini bukti untuk contoh penegasan ulang dalam melakukan simpulan dalam paragraf akhirnya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang bagaimana menyajikan teks eksposisi. Ada dua langkah atau dua kegiatan yang kita lakukan. Di antaranya kegiatan yang pertama adalah langkah-langkah penyajian, yang keduanya adalah langkah penyuntingan teks. Apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan penyajian? Di antaranya satu, menentukan isu atau masalah. Di awal juga sudah kita ungkap. Setelah kita melakukan langkah ini, kita akan mengungkap tentang COVID misalnya. Nah, maka yang berikutnya setelah itu yang kita angkat, kita mencari berbagai sumber yang terkait. Misalnya, hal-hal yang menginformasikan tentang kesehatan, tentang virus, tentang penularan COVID atau virus COVID-19. Data-data tersebut kita cari, baik berupa buku atau sumber-sumber lainnya. Di internet banyak, surat kabar banyak, di buku-buku kesehatan juga ada. Setelah itu, mendaftar atau menginventarisir topik-topik yang terkait dengan masalah COVID tersebut. Inventarisir apa saja yang harus kita jadikan kata kunci untuk kita tampilkan dalam teks eksposisi kita. Yang berikutnya, menyusun kerangkanya atau strukturnya secara sistematis. Dari awal hingga ke hal yang menuju pada bagian akhirnya. Lalu, mengembangkan dari kerangka tersebut menjadi sebuah teks eksposisi. Nah, ini mohon maaf, lupa Bapak tidak menuliskan bagian C, D, dan E-nya ya. Tapi ini adalah bagian hal penting yang termasuk dalam langkah-langkah ketika menyajikan teks eksposisi. Jadi setelah dikembangkan itu maka akan terwujudlah paragraf-paragraf uraian teks eksposisi yang kita sajikan. Kemudian penyuntingan sebelum kita publikasikan atau kita sebar atau kita tayangkan, harus kita sunting dulu. Artinya di sunting itu kita periksa ulang, kita edit lagi barangkali ada kesalahan. Apa saja yang dicorotinya? 3 hal yang kita soroti, tentang isinya, bagaimana, lalu strukturnya bagaimana dalam penyajiannya, lalu kaidah bahasanya juga bagaimana, apakah sudah sesuai semua. Nah, kita lihat untuk bagian isi, itu tentang daya tarik isunya,
Apakah mengundang perhatian atau membuat penasaran orang yang membacanya atau melihatnya? Kemudian kelugasan argumen, apakah alasan-alasan yang kita uraikan itu berhubungan tidak, masuk akal tidak, meyakinkankah para pembacanya? Lalu yang terkait dengan isi juga kelengkapan faktanya. Sudah lengkap belum faktanya? Alangkah baiknya jangan hanya menunjukkan satu fakta, tambahkanlah dengan fakta-fakta lain yang tetap bisa memberikan penguatan dukungan kebenaran data yang kita sajikan dalam teks eksposisi kita. Lalu untuk strukturnya, ini kita tinjau, ada nggak kelengkapannya dan ketepatannya antara bagian tersebut. Dari paragraf 1 sampai paragraf akhir, ada keterpaduan tidak? Mengarah pada penjelasan yang ke satu isu tidak? Ataukah ada yang menyimpang? Jika ada yang menyimpang, ya kita buang. Ada yang kurang, kita lengkapi. Kita teliti paragraf demi paragraf, bahkan kalimat demi kalimat. Padu tidak, berkaitan tidak. Jangan sampai ada yang rumpang. Jangan sampai ada yang melenceng atau menyimpang dari isu yang kita tampilkan. Lalu kaidahnya, yang kita tinjau tentang keefektifan kalimat, tentang pilihan kata atau diksi, tentang penulisan ejaan. Semuanya ini kita kaji ketiga hal ini. Jangan sesekali menggunakan kalimat yang panjang-panjang atau tidak efektif. Jangan menggunakan kata-kata atau pilihan diksi yang tidak sesuai dengan istilah yang kita tampilkan dalam topiknya. Kemudian penulisan ejaan juga harus benar. Kita harus merujuk pada pedoman ejaan yang disempurnakan. Pilihan katanya juga harus merujuk pada KBBI. Ini sebuah contoh isu misalnya ya. Pentingnya penanganan sampah dalam menghadapi datangnya musim penghujan. Kesemrawutan kehidupan di suatu kota. Pola hidup masyarakat kota dalam membuang sampah. Sikap-sikap pemerintah dalam penanganan sampah. Akibat-akibat pada bencana lingkungan. Solusi penanganan. Itu contoh isu. Banyak lagi. Bukan masalah sampah saja. Ini Bapak ambil tentang sampah yang jadi persoalan secara umum di kota-kota. Terutama di Indonesia. Contoh kerangkanya seperti ini nanti. Yang dijadikan tesisnya itu apa saja. Dari mulai isu, kemudian permasalahannya apa, lalu rincian pendapat secara umumnya apa. Kemudian pada bagian rangkaian argumennya juga, alasan-alasan yang kita tampilkan apa. Untuk paragraf 1, paragraf 2, atau misalnya alasan 1, alasan 2, atau boleh tambahkan alasan ketiganya, tapi yang meyakinkan. Kemudian lakukan penegasan ulang, kalimat mana yang harus diulang lagi untuk melakukan penegasan untuk kesimpulan paragraf akhir. Ini contoh kerangkanya. Sampai di sini saja dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selalu semangat belajar, walaupun belajar di rumah, tetap menimba ilmu, dan jangan lupa 3M ya. Hindari dari kerumunan, selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan jaga jarak. Dan tugas kalian selanjutnya lihat di e-learning. Ada evaluasi yang harus kalian kerjakan, buka e-learningnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.